gimana pun dia kan tetap ibu aku juga, ya aku tetap respect, aku sayang dia. Untuk kedua kalinya, Farel Prayoga bertemu dengan ibu kandungnya. Semua perasaan pun bercampur aduk jadi satu. Ya, meskipun jarang bertemu dan sedikit merasa canggung, tetapi ikatan batin antara anak dan ibu memang tak bisa dikelabui. Farel pun meluapkan kerinduannya itu. Tak hanya bertegur sapa, Farel bahkan memeluk dan juga mencium sang ibu. Sayangnya hingga kini Farel masih menyembunyikan identitas ibu kandungnya. Ya ngobrol-ngobrol sama ibu, ya aku juga masih peluk ibu, cium ibu, masih ngobrol. Ya masih canggung juga sebenarnya, baru 2 kali ketemu juga. Ini kita mau jalan ke mall paling. Inisiatif aku aja. Ya kenapa alasannya ibu belum muncul, ya mungkin dia lagi mempersiapkan diri ya, kita nggak tahu Itu ya. hadiah sih, itu Iya, hadiah juga karena emang dia juga udah berkeluarga juga, punya suami, punya anak juga. Ya kita harus hargai juga keputusan dia sih. Perasaan pastinya ada, mau gimana pun dia kan tetap ibu aku juga, ya aku tetap respect, aku sayang dia. Rupanya pertemuan kali kedua ini merupakan langkah dari pemanggilan Komnas Perlindungan Anak yang bertujuan menggali keterangan secara menyeluruh terkait isu eksploitasi yang beredar di masyarakat. Di mana lembaga ini mencoba untuk menjembatani semuanya. Pertemuan Farel dan ibu kandungnya itu pun diwarnai dengan isak tangis. Sungguh dramatis sih tadi ya pemandangannya gitu, karena ibunya sempat menangis, memeluk dia gitu, dan rasa canggung itu ada sih pada anaknya gitu, dan itu saya rasa wajar ya Pak ya. Wajar. Ya, untuk kedatangan hari ini itu sebenarnya panggilan ke ibu kandungnya Farel ya. Jadi kita menemani ibu kandung Farel ke Komnas. Kalau pembahasan saya nggak ada di situ, jadi saya nggak tahu mereka pembahasannya seperti apa, saya nggak tahu. Kita juga perlu mendapatkan informasi yang akurat tentang laporan ya yang sebelumnya kita terima. Juga kita mensinkronkan informasi yang diberikan oleh ayah Pak Joko ya. Jadi ada informasi tambahan tentunya dari si ibu kandung, selaras nggak dengan apa yang dilaporkan ke kita selama ini. Pasalnya sejak perseteruan ini mencuat, Farel sempat mengalami depresi. Seharusnya konflik keluarga terlebih melibatkan anak di bawah umur, idealnya diselesaikan secara tertutup demi menjaga kondisi psikologis sang anak. Mengganggu dari awal sebenarnya mengganggu, cuman ya mau gimana pun kita harus selesain masalah ini biar kelar ya, semoga ada kata merdeka di ujungnya nanti. Ya semoga sesuai sama harapan kita semua. Terganggu lah, sempat depresi banget kan. Ya semua permasalahan ini nanti akan ada mediasi dari kedua belah pihak ya. Intinya semoga nanti setelah ini ada satu hasil atau putusan yang benar-benar itu sangat berguna buat Farel untuk masa depan Farel nanti. Merasa salah, merasa ya takut dipersalahkan gitu. Kita tahu ya memang untuk bicara bonding itu pasti butuh proses lagi ya, butuh waktu. Bahwa kewajibannya kita sudah beritahukan apa yang harus dia lakukan sebagai orang tua. Betul. Itu perlu kita sampaikan ke seluruh orang tua sebetulnya. Semua berawal dari pernyataan Farel dan manajernya dalam sebuah podcast yang akhirnya memicu reaksi keras dari keluarga, terutama sang ayah. Hingga akhirnya menimbulkan polemik alot antara Farel dengan ayahnya, Joko Suyoto serta manajer. Tidak berhenti di situ. Sang ayah yang tak terima dituding menggelapkan honor manggung Farel sebesar 10 miliar rupiah pun akhirnya memilih untuk melaporkan manajer Farel ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik. Bapak sejauh ini udah enggak, tapi kemarin sempat telepon cuman nggak keangkat sih. Nggak pernah menyimpan, tapi ATM-ku emang sama aku, cuman ATM-ku kasih ke dia. PIN mereka tahu. Ya sejauh ini saya belum mendapatkan surat apa-apa ya, karena saya juga bingung apa yang dilaporkan gitu. Soalnya sampai detik ini belum pernah muncul tudingan di mulut saya bahwa penggunaan uang 10 miliar itu tidak pernah ada sama sekali.
Aduh, ya ampun pemirsa, miris banget ya ngeliat nasibnya Farel Prayoga yang sekarang sedang berjuang banget di kota besar Jakarta yang semestinya sih disupport selalu oleh keluarga tercinta. Tapi malah nih ya, kesana kemari gitu sibuk cari perlindungan dari negara karena orang tuanya, mohon maaf nih, yang nggak mengayomi gitu. Ya semoga aja Komnas Perlindungan Anak bisa menangani perkara Farel ini dengan mengedepankan masa depan anak, khususnya anak Indonesia seluruhnya ya. Ini luar biasa pemirsa, baru pembuka aja udah hot banget ya. Senang banget berjumpa lagi sama saya Robby Purba di Celeb On News yang akan menyajikan berita hot dan juga viral dari dunia selebriti kita. Sekali lagi hanya di Celeb On News di MNC TV, rumahnya Celeb. Next pemirsa, kalau ngomongin soal Anissa Bahar dan Juwita Bahar, yang kita pikirkan pasti adalah ibu dan anak yang berseteru gitu ya. Tapi kali ini enggak dong, Anissa ini malah justru dukung Juwita menikah lagi dan bahkan sang suami adalah teman dari Anissa sendiri. Wah, kisah selengkapnya seperti apa? Tetap bersama kami di Celeb On News. Luapan emosi Anissa Bahar tak terbendung. Kala itu Anissa benar-benar dibuat kecewa oleh anaknya Juwita Bahar. Lantaran dipicu ketidaksetujuan Anissa atas hubungan Juwita dengan Deddy Putra, teman Anissa yang menjadi suami anaknya. Konflik itu memanas sekitar tahun 2017-2018. Anissa kecewa karena Juwita dinilai berubah, diatur oleh Deddy, serta adanya masalah uang Rp800.000 untuk kejutan ulang tahun yang berujung pada pencoretan nama Juwita dari kakak dan keretakan hubungan. Kini Anissa dengan Juwita sudah berdamai. Masing-masing sudah bahagia dengan hidupnya. Sebenarnya yang masalah kemarin juga bukan kayak aku ya. Karena Anissa Bahar bersama suami tercinta Firmansyah Salambela dan Juwita Bahar beserta Deddy Putra mengungkapkan makin kompak dan romantis. Hubungan Anissa dan Juwita bukan lagi seperti ibu anak, melainkan seperti teman. Diakui Anissa dan Juwita bersama suami-suami kerap jalan bareng meski hanya sekedar untuk makan. Anissa akui dulunya yang pernah berselisih dengan Juwita karena keegoisan Anissa. ya bukan curhat lagi ya, karena kita sering ketemu mau ya saling tahu kata Doni. Saking harmonisnya, Anissa mengaku memiliki banyak kesamaan dengan pasangan masing-masing. Lantas apa yang membuat Anissa dengan Juwita kini saling klop terkait dengan pasangan masing-masing? Suami aku selalu support apapun itu, terkadang kita jajan pun support sama. Iya. Jui juga sama, suaminya begitu juga. Suami kita tuh dua orang yang punya karakter juga mirip. Dia. Ini. Ayo, jelaskan. Iya bener banget. Jadi daripada kita cuman buang-buang waktu kayak gitu, ya udahlah kita bikin konten. Alhamdulillah dibayar, punya uang dan kita berbagi. Baik Anissa dan Firmansyah maupun Juwita dan Deddy akui tak pernah menunda momongan dan akan terus berusaha untuk bisa mendapatkan momongan. Oh, mama mau Enggak, aku sih nyuruhin banget dia terus aku. Oh, kayaknya mama dulu deh. Hah? Kayaknya mama dulu. Ya nggak sih? Aku kemarin udah sempat telat 1,5 bulan ya sayang. Tapi aku memang kayaknya udah lagi lemah banget. Mungkin pekerjaan, mungkin pikiran, karena banyak yang harus aku kerjain, jadi bloating. Sendiri dia Oke. Bagus emang orangnya ini. penyabar banget ya kan. Oh, oke, dia orangnya penyabar. sabar banget, Oke. Terus kayak tanggung jawab banget sih, kayak sampai sekarang pun dia masih care banget gitu. Setelah lama petak umpet dan bungkam diterpa badai perselingkuhan dan perceraian, Julia Prastini alias Jule kini justru mendadak tampil di publik sambil menggandeng Safri Ramadan, sosok pria yang disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam pernikahannya. Tanpa risih, Jule cuek tunjukkan kedekatannya dengan Safri. Aksi go public ini pun seolah membenarkan rumor yang selama ini beredar. Sejujurnya sih nggak bisa ngontrol juga ya. Cuman kan untungnya masih kontekan sama dia juga gitu. Terus kayak dia yang nentangin gitu, udah nggak usah main sosmed. Terus orang sekitar aku juga bilang nggak usah main sosmed dulu gitu. Akhirnya emang nggak main sosmed. Gue sebagai cowok ya, gue mau tanggung jawab aja. Apa yang lu mulai lu kelarin gitu kan. Gue juga nggak pernah membenarkan
apa yang gue lakuin. Oke. Kayak biar diri gue sendiri aja lah yang maksudnya Bertanggung jawab gitu. Masalah kemarin kan ya udahlah. Oke. Gue juga udah say sorry, misalnya gue udah apa ya kayak berbenah. Berbenah. Jule pun ingin menepis isu sepi job karena diboikot publik. Jule mengaku memang sengaja memilih menahan diri dan ingin berada di belakang layar. Selain itu, untuk pertama kalinya, Jule buka suara terkait perasaannya. Jule menuturkan jika kondisi mentalnya sempat terguncang setelah skandal perselingkuhannya terbongkar. Apalagi hujatan datang bertubi-tubi. Akibatnya Jule mengalami kecemasan berlebihan. Ya pasti adalah kenal lah, cuman kayak ya udah aja. Ada. Kayaknya dia masih deh, kamu masih ada. Masih sih. Tapi tuh kalau habis kayak gitu tremor lagi gitu. Iya pengen stabil, kayak emang udah di belakang layar banget aja. Pengennya tuh sebenarnya nanti ke depannya tuh kayak gitu. Jadi umur 40 tuh udah financial freedom pengen. Sayangnya, klarifikasi Jule ini sepertinya tidak membuat netizen iba. Apalagi momen live ini hanya selang 3 hari anaknya berulang tahun. Netizen justru nyinyir mengapa Jule bisa live tapi malah tak bisa quality time bareng anak. Kejadian ini pun seolah menjadi tamparan keras bagi Daehun yang selama ini memilih diam menutup rapat aib Jule. Bingung harus bagaimana lagi? Daehun pun memilih untuk pulang kampung sementara waktu ke Korea Selatan. Sepertinya jalan ini menjadi pilihan terbaik demi menjaga kewarasan dan mental anak-anak. Aku lagi di Korea. Ini bukan AI beneran. Aku kesini untuk healing. Aku udah nggak peduli yang tentang hal-hal yang negatif. Karena kalau aku down, anak-anak juga pasti down tau. Aku harus happy biar anak-anak happy.